Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat berjumpa lagi dalam pertemuan kita kali ini untuk yang kesekian kalinya. Untuk kali ini kita nanti akan mempelajari tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anakku semuanya, mari kita menuju ke berikutnya atau yang akan kita pelajari nanti dalam materi ini adalah bahwa kita harus mensyukuri dan memahami makna keberagaman masyarakat Indonesia dalam bidang sosial budaya dan juga ekonomi serta gender dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Menganalisis dan memetakan permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia, menemukan dan menganalisis berbagai akibat dari masalah yang timbul dalam keberagaman, serta memahami, menganalisis, dan berperan aktif sebagai seorang pelajar dalam upaya penanggulangan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam berbagai masalah Indonesia. Anak-anakku semuanya, mari kita sebelum masuk ke subbab materi tentang ini, sedikit pertama yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Mari kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan takdirnya kita ditakdirkan dalam kondisi wilayah tanah air Indonesia yang sangatlah luas, kaya dan juga membentang dari yang paling barat Indonesia yaitu Sabang dan paling ujung timur kita Indonesia yaitu Merauke, yang mana letak geografisnya kita juga berada dalam jalur perdagangan internasional antara dua benua dan juga dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia serta Samudra Pasifik dan Indonesia. Dan disertai juga keanekaragaman sumber daya yang melimpah, baik itu di daratan, di lautan maupun di udaranya, yang dengan demikian pula dengan keanekaragaman suku, agama, ras, dan juga adatnya. Selanjutnya anak-anakku, ada beberapa hal nanti yang akan kita pelajari dalam bab ini, yaitu diantaranya keberagaman sosial budaya, keberagaman ekonomi, keberagaman gender atau pengertian gender nanti kita ketahui, dan juga faktor penyebab serta akibat dari permasalahan itu. Kemudian anak-anakku semuanya, mari kita menuju ke keberagaman masyarakat Indonesia dan arti dari keberagaman itu sendiri. Keberagaman dapat diartikan adalah suatu perbedaan atau bermacam-macam atau keanekaragaman. Sedangkan harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia dapat diartikan suatu keselarasan atau keserasian dalam perbedaan di dalam masyarakat Indonesia. Jadi keberagaman artinya perbedaan atau berbeda atau bermacam-macam, sedangkan harmoni ini adalah keserasian atau keselarasan. Baik anak-anakku semuanya, tentang keberagaman masyarakat Indonesia, kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia ini terdiri dari berbagai golongan, suku etnis, suku bangsa, ras, agama, dan juga budaya, yang mereka hidup tersebar dari wilayah Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Coba anak-anakku semuanya kalian amati di sekitar kita, di lingkungan kita, apakah mereka berasal dari suku, ras, agama, atau budaya yang berbeda-beda. Misalkan kita ambil contoh tentang suku. Adakah suku di sekitar wilayah kalian yang mungkin pendatang, sehingga dia akan berbeda dengan kita, dan juga ras agamanya mungkin ada yang berbeda, serta budaya-budayanya mungkin juga ada yang berbeda. Anak-anakku semuanya, dari suku, ras, adat kita menuju ke jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia ini kalau kita lihat sudah mencapai 250 juta dan tersebar di pulau-pulau seluruh wilayah Indonesia, yang mana wilayah yang ditempati memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda dan juga bervariasi. Misalkan ada yang bertempat di pedesaan, ada juga yang di perkotaan, mungkin ada juga yang di gunung, atau mungkin ada yang di laut. Anak-anakku semuanya, coba kamu amati teman-teman kalian, apakah ada yang berbeda secara kenyataan dari yang ada di sekitar kalian.
Kita lihat keberagaman masyarakat Indonesia yang pertama dari ekonominya. Masyarakat pedesaan mengerjakan pekerjaan dengan mengolah lahan milik mereka atau ada yang meminjam ke orang lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Mereka umumnya menjual hasil olahannya mereka ke sekitar tempat tinggalnya. Ada juga yang dibawa ke daerah lain atau juga ada yang ke perkotaan. Begitu juga untuk yang di perkotaan. Demikian pula, masyarakat kota dapat membeli hasil masyarakat dari desa atau menjual hasil produksi untuk digunakan oleh masyarakat desa. Misalnya, untuk yang perkotaan, traktor, ada mesin, penanam padi, penebar pupuk, semprot hama, dan lainnya. Itu semuanya dari perkotaan yang dijual atau dipakai oleh masyarakat desa untuk ikut mempercepat proses penanaman padinya. Jadi di sini kedua belah pihak, desa dan kota, benar-benar saling membutuhkan. Tidak lupa untuk di luar negeri atau di luar Indonesia, bahwa keberagaman masyarakat Indonesia juga mencakup keberagaman gender. Dari World Health Organization, WHO, ini memberikan satu batasan gender, yaitu tentang seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan juga atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dalam suatu masyarakat. B, sekarang kita yaitu tentang permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman di Indonesia, baik sosial, budaya, ekonomi, gender, membawa pengaruh kepada kebudayaan masyarakat Indonesia atau masyarakat setempat. Jika tidak ditanggapi secara bijak, positif, ada keberagaman suku, bangsa, budaya akan berdampak negatif, seperti misalkan timbulnya pertentangan antar budaya, kemudian munculnya konflik antar budaya, itu diantaranya yang bisa berdampak dari permasalahan keberagaman itu. Kemudian di mana letak permasalahan dalam keberagaman ekonomi? Kita lihat permasalahannya dalam keberagaman ekonomi, yaitu berbagai usaha yang dilakukan manusia tiap daerah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Itu misalkan permasalahannya, yaitu ekonomi terletak pada berbagai usaha yang dilakukan manusia, baik itu pertanian, ada yang jual beli, ada yang perkebunan, perikanan, dan lainnya. Kemudian di mana sih letak permasalahan dari beberapa gender ini? Kita lihat dalam kehidupan sosial kultur masyarakat Indonesia, lelaki lebih cenderung dipandang lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan. Hal ini tersebut merupakan dampak pandang masyarakat sehingga dapat menghambat kegiatan dan perkembangan pola pikir seseorang perempuan atau seorang perempuan. Kemudian anak-anakku semuanya, keberagaman yang ada di Indonesia sering menimbulkan suatu konflik. Sejatinya hal tersebut dapat dikendalikan dan diatasi apabila perbedaan kebudayaan dan keberagaman tersebut dikelola dengan baik, sehingga harmoni dalam keberagaman dapat diciptakan. Selanjutnya, strategi bagaimana menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Salah satu atau strategi upaya yang dapat dilakukan untuk mengharmonisasikan keberagaman sosial budaya diantaranya adalah dengan menggunakan kearifan lokal, yaitu dengan mengangkat, membudayakan lagi budaya-budaya daerah yang sudah hilang, yang sudah punah, untuk bisa dimunculkan lagi atau dikembangkan lagi, yang menjadikan nanti kearifan lokal suatu daerah tertentu yang bisa dikembangkan ke daerah-daerah lainnya. Apalagi diantaranya strategi penyelesaiannya, yaitu dengan pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini merupakan salah satu strategi dalam penyelesaian permasalahan keberagaman ekonomi. Selanjutnya, berikut adalah beberapa penyelesaian permasalahan keberagaman gender. Yang pertama, program kesetaraan gender terintegrasi dalam berbagai program kegiatan dari sektor pembangunan. Yang kedua, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Yang selanjutnya, anak-anakku,
Tindakan yang dapat dilakukan untuk menangkal kesenjangan gender dalam pekerjaan domestik adalah diantaranya membuat pembagian kerja atau tugas antar anggota keluarga. Jadi sebenarnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan tentang keberagaman yang sering muncul di masyarakat kita, itu sebenarnya dimulai dulu untuk mengatasinya yaitu di dalam keluarga, yaitu dengan pembagian kerja atau tugas anggota keluarga itu, baik dari orang tuanya maupun dengan anak-anaknya. Dibagi tugas, dibagi jadwal untuk kegiatan rutinitasnya setiap harinya. Ini akan paling tidak mengurangi dampak permasalahan dalam keberagaman, terutama dalam hal ini yaitu keberagaman ekonomi maupun gendernya. Jadi laki-laki dan perempuan kalau ada pembagian tugas berarti semuanya tugasnya sama. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan kesetaraan gender dalam partisipasi politik adalah dengan mengajak melatih seluruh anggota keluarga untuk menggunakan hak pilihnya, yaitu dalam pemilu. Jadi pemilu ini menunjukkan bahwa kita laki-laki perempuan itu sudah tidak ada perbedaan gender lagi karena keduanya punya hak yang sama, yaitu untuk ikut menentukan dalam pemilihan, dalam pemilu. Kemudian anak-anakku semuanya, kesetaraan perlu ditanamkan terlebih dahulu pada generasi muda dengan memberi pemahaman bahwa anak perempuan mempunyai kesamaan yang sama, mendapatkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender dalam hidup berdemokrasi antara lain dengan melatih tiap anggota keluarga untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jadi kalau ada suatu permasalahan perbedaan gender ini sebenarnya bisa dilatih juga dalam keluarga, yaitu dengan seringnya dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat bahwa orang tua, anak-anak baik perempuan maupun laki-laki maupun yang lebih kecil semuanya punya hak yang sama, punya hak untuk bersuara, punya hak untuk mengajukan pendapatnya dan lainnya. Intinya dalam keluarga itu punya hak yang sama. Kesetaraan gender dalam bidang ekonomi dapat dilatih juga dengan memberikan sesuatu kepada anak sesuai dengan kebutuhan. Jadi anak berikan sesuatu tapi sesuai dengan tingkat kebutuhan mereka. Yang kecil kebutuhannya apa, yang besar apa. Jadi harus disesuaikan, tidak harus sama persis setiap anak yang besar maupun yang kecil. Tapi sesuaikan dengan tingkat perkembangan anak atau tingkat kebutuhan anak. Itu kiranya Bapak yang bisa jelaskan kaitannya dengan harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa sedikit memahami, bisa sedikit menambah pengetahuan buat kalian terkait dengan harmoni keberagaman. Tadi baik itu dalam ekonomi, baik itu dalam persamaan gender, maupun persamaan yang lainnya. Intinya perlu anak-anak ketahui bahwa kita semuanya sama, enggak ada pembedanya. Itu yang bisa Pak Guru sampaikan dan nanti kita bisa ketemu lagi di minggu yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.